Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak. Di sini Ibu akan mengajarkan tentang tema 3, yaitu peduli terhadap makhluk hidup. Pada pembelajaran kali ini, sebelum memasuki materi pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu, yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan, ketua kelas, pimpin doanya. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Anak-anak, sekarang silahkan kalian amati dan baca teks bacaan yang ada di buku siswa. Di sana dikatakan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia mengonsumsi nasi sebagai makanan pokoknya. Apakah kalian tahu bahwa nasi berasal dari beras dan beras berasal dari padi? Dengan begitu, hari ini kita akan membahas lebih dalam tentang tanaman padi. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia karena padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengonsumsi beras. Padi dapat tumbuh di daerah yang daerah panas dengan curah hujan yang tinggi. Daerah utama penghasil padi yaitu seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan. Karawang, Jawa Barat dikenal juga sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahapan besar. Pertama-tama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir, yang tujuannya supaya perkecambahan benih terjadi bersamaan. Kemudian, benih-benih tersebut ditanam di lahan sementara dan benih yang telah siap akan dipindah tanamkan ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal akar dan tunas akan menunjuk keluar, lalu batangnya memanjang. Petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Selanjutnya, tanaman padi akan berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah ini nantinya yang akan dijadikan untuk benih padi selanjutnya. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen, padi gabah ditumbuk dengan lesung dan digiling, sehingga sekam atau kulit padi akan terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam yang disebut dengan beras. Kemudian di sini silahkan kalian menjawab soal yang telah Ibu berikan atau soal di buku siswa. Soal yang pertama yaitu apa isi bacaan di atas. Kedua, mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia. Ketiga, di mana tanaman tersebut dapat tumbuh. Keempat, berapa lama proses tanaman tersebut untuk tumbuh. Dan yang kelima yaitu apa yang dimaksud dengan gabah. Setelah selesai kalian menjawabnya, nanti silahkan kumpulkan ke Ibu. Ibu, ini jawaban saya. 1. Tahap pertumbuhan tanaman padi. 2. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengonsumsi nasi sebagai bahan pokok. 3. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan yang tinggi. 4. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. 5. Gabah adalah butir padi yang terbungkus dalam kulit padi. Kemudian di sini terdapat beberapa cara untuk mempertahankan padi agar tetap dapat dinikmati masyarakat Indonesia.
Yang pertama yaitu menjaga bibit padi agar dapat ditanam kembali. Yang kedua, menjaga lahan pertanian. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Yang keempat, menjaga saluran air agar tetap mengalir. Dan yang kelima, penggunaan beras yang tidak berlebihan. Kemudian di sini Ibu memiliki 3 gambar, yaitu gambar pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Di sini Ibu minta kalian untuk membuat minimal 5 pertanyaan tentang ketiga gambar ini. Contohnya seperti ini. Apa saja pekerjaan yang ada di daerah pantai? Dan mengapa penduduk daerah pantai banyak menjadi nelayan? Dan di sini Ibu juga memiliki teks bacaan, yaitu teks bacaan tentang pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Silakan kalian baca sendiri dan pahami isinya. Kemudian di sini Ibu minta kalian untuk mengisi tabel yang telah ada di buku siswa. Nah, sekarang pembelajaran kita telah berakhir. Di sini, Ibu akan menyampaikan kesimpulan pembelajaran yang dapat kita ambil dari pembelajaran hari ini, yaitu bahwa pentingnya kita untuk menjaga kelestarian tanaman padi, di mana karena mayoritas masyarakat Indonesia mengonsumsi beras. Beras adalah hasil dari padi. Jadi, untuk itu kita harus pintar-pintar menjaga kelestarian tanaman padi ini. Untuk pembelajaran hari ini, Ibu cukupkan sampai di sini. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.